Dalam politik, terjangan paling berbahaya tidak pernah terlihat seperti serangan. Ia bisa datang dalam wujud nasihat bijak, analis akademis, dan kekhawatiran moral. Semua terdengar masuk akal, semua terlihat rasional. Namun perlahan satu pesan ditanam di benak publik. Pemimpin sedang salah langkah. Polemik Board of Peace atau Dewan Perdamaian belakangan ini terlihat seperti perdebatan diplomasi biasa. Padahal, bila kritik-kritik itu disusun dalam satu garis, polanya menjadi jelas. Seorang tokoh senior membuka keraguan. Ada pula seorang aktivis berkedok akademisi memberi pembenaran analitis. Lalu seorang politikus memberi muatan moral. Dan dalam hitungan hari, keputusan presiden berubah dari langkah strategis menjadi kesalahan perhitungan di ruang publik. Siapa yang tak kenal Yusuf Kala? Sosok yang terlihat paling tenang, politikus kawakan yang telah melewati berbagai era kekuasaan. Satu hal yang mudah terbaca dari aksinya selama ini adalah serangan terbuka sering terlalu kasar. Itulah sebabnya ia menggunakan teknik lama politik elit, memuji di awal lalu menanamkan keraguan di ujung cerita. Pertemuan malam-malam hari dengan sejumlah mantan duta besar RI dan pengamat yang tergabung dalam Indonesian Council on World Affairs di kediamannya Kamis 12 Maret 2026 tentu bukan tanpa alasan. Pertemuan ini menyusul agenda sebelumnya saat JK menerima kunjungan duta besar Iran untuk Indonesia di tempat yang sama. Dalam diskusi itu, para peserta membahas perkembangan situasi geopolitik global, dampak konflik terhadap perekonomian dunia, serta potensi peran Indonesia dalam mendorong upaya perdamaian internasional. Ini untuk juga tentu membahas situasi dunia dan juga kebijakan kita tentang situasi itu, tanggapan-tanggapannya. Itu pertemuan ini, dan kita menganggap bahwa kebijakan kita mestinya selalu berpegang kepada bebas aktif, berpegang kepada non-blok, berpegang kepada luar biasa kita melaksanakan konferensi Asia Afrika untuk kemerdekaan dan nasionalisme dari Asia Afrika seperti itu. Cerdiknya JK menjadikan pertemuan itu termasuk dengan ekonom sebagai pijakan, seolah-olah memuji langkah Presiden Prabowo Subianto dalam BOP. Padahal, diam-diam publik tengah digiring melihat celah. Struktur Dewan Perdamaian dikritisi tidak seimbang, yang membuat posisi Indonesia tampak lemah. Di sini, tak ada serangan langsung dari JK, tapi pesannya jelas, seorang presiden sedang masuk permainan besar Amerika Serikat yang mungkin belum sepenuhnya dikuasai. Yang menarik, kegaduhan isu perang dan BOP ini juga dimanfaatkan figur lain yang lagi-lagi mudah dibaca sebagai strategi menggerus kebijakan Prabowo sebagai kepala negara. Koni Rahakundini Bakri memanfaatkan diksi politik modern yang menyulap kata-kata untuk mengubah seluruh narasi. Board of Peace diubah menjadi Board of War, Board of Predator, Board of Profit. Tiga istilah yang punya efek negatif karena forum diplomatik tiba-tiba terlihat seperti proyek kekuasaan global, dan keputusan Prabowo terlihat seperti langkah yang terlalu gegabah. Sebelumnya, politikus yang gemar mengolah emosi publik, Anies Baswedan, juga bersuara, menggiring perdebatan diplomasi ke medan moral. Palestina pun masuk ke dalam narasi, dan seketika pertanyaan publik berubah, bukan lagi soal struktur Dewan Perdamaian, tetapi soal posisi moral Indonesia. Dalam politik, pertanyaan moral selalu lebih mematikan daripada argumen teknis. Bagi para kritikus, momen seperti ini adalah bahan bakar narasi. Tidak ada rupa konspirasi, tidak ada koordinasi terbuka, namun kritik tokoh senior, argumen akademis, dan narasi moral bergerak dalam arah yang sama, dan persepsi publik perlahan berubah. Soal BOP, beliau tekad untuk kemerdekaan Palestina. Jika memang tidak untuk Palestina, beliau siap mundur. Itu yang terbaru begini. Ya, itu yang terbaru dari beliau berkomitmen bahwa semua yang dilakukan untuk Palestina, untuk kemerdekaan Palestina. Bagi Presiden Prabowo Subianto, ini bukan lagi sekedar debat diplomasi. Ini adalah ujian politik di awal kekuasaan. Karena dalam politik legitimasi, jarang dihancurkan dengan satu serangan besar.
Ia dikikis perlahan oleh keraguan, oleh analisis, oleh nasihat yang terlihat bijak. Hingga suatu hari, publik sendiri yang menyimpulkan bahwa pemimpin sedang salah langkah. Padahal, Prabowo bukanlah negarawan kemarin sore. Berulang kali ia menegaskan keterlibatan Indonesia di BOP bukan pengkhianatan terhadap Palestina, tapi strategi untuk membela kepentingan Palestina secara aktif dari dalam arena diplomasi internasional. Langkah Prabowo membuka jalur dialog langsung, menunjukkan strategi agar tercipta kesepahaman atas kebijakan luar negeri yang kontroversial ini. Dan Prabowo tak ingin melukai bangsanya sendiri dengan bersikap serampangan. Kita mendapat kesempatan hari ini, kita dapat kesempatan untuk melihat bagaimana dunia sebenarnya. Kita melihat sekarang negara-negara besar yang mengajarkan kita untuk demokrasi, untuk hak asasi manusia, untuk the rule of law, untuk menjaga lingkungan hidup. Merekalah yang melanggar apa yang mereka ajarkan. Puluhan ribu wanita, orang tua, anak-anak tidak berdosa dibantai, dan banyak negara yang diam. Di mana hak asasi manusia? Di mana demokrasi yang mereka ajarkan? Men of our time.